Ke sorotan dalam negeri saudara, BMKG mengeluarkan peringatan potensi tsunami usai gempa magnitudo 7,7 melanda Sulawesi Utara Senin pagi ini, termasuk wilayah Kepulauan Sangihe. Sejumlah warga berusaha menyelamatkan diri ke tempat aman. Beginilah suasana warga di kota Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, ketika gempa terjadi sekitar pukul 7 pagi tadi dengan kekuatan magnitudo 7,7. Warga panik dan keluar rumah. Pasca gempa dengan peringatan dini tsunami dikeluarkan BMKG dan menyebar ke tengah masyarakat, sejumlah warga terlihat membawa barang seadanya menuju lokasi aman di wilayah perbukitan. Dan saudara, informasi terkini terkait dengan gempa di Sulawesi Utara kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Yana Mika Singal dan juru kamera Doni Arai di Manado, Sulawesi Utara. Yana, untuk di Manado sendiri bagaimana kondisi di sana dan juga apakah gempa terasa kuat? Yana, Yana bisa mendengar suara saya? Ya, saudara, gempa yang terjadi di Sulawesi Utara ini menurut informasi yang kami dapatkan terjadi pada sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, di mana gempa berlokasi di 5,69 Lintang Utara, 125,05 bujur timur dengan kedalaman 105 km yang berpusat di 236 Barat Laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Dan kita kembali, saudara, sapa jurnalis Kompas TV Yana Mika Singal dan juru kamera Doni Arai yang saat ini berada di Manado, Sulawesi Utara. Ya, Yana, walaupun pusat gempa ada di Sangihe, apakah kemudian gempa juga terasa kuat di Manado? Yana? Kami masih berusaha untuk menghubungi saudara Yana Mika Singal, jurnalis Kompas TV, saudara di Manado, Sulawesi Utara. Kami sampaikan kembali terkait dengan gempa yang terjadi di Sulawesi Utara, di mana gempa terjadi di kedalaman 105 km yang berpusat di 236 km barat Laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Disampaikan oleh Kepala BMKG Stasiun Geofisika Manado, Tony Agus Wijaya, bahwa peringatan dini tsunami ada di wilayah Sulawesi Utara, kemudian di Gorontalo, di Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, dan Kalimantan Timur. Rekomendasi dari BMKG, saudara, terkait dengan evakuasi, terutama untuk pemerintah daerah Kepulauan Sangihe dengan status ancaman siaga, ini pada pukul 7.51 waktu Indonesia Tengah. Kemudian kota Manado juga dengan status ancaman siaga pada pukul 8.12 waktu Indonesia Tengah. Minahasa Utara bagian utara pada pukul 8.12 WITA, dan juga Minahasa bagian utara dengan status ancaman siaga pada pukul 8.14 waktu Indonesia Tengah. Dan saudara, gempa yang terjadi pagi tadi ini juga membuat warga di kota-kota di sekitar Sulawesi Utara ini panik karena juga gempa cukup terasa di sana, terutama di Manado, kemudian di Minahasa Utara, di Minahasa, Kota Bitung, kemudian Kota Mobagu dan Bolaang Mongondo, serta di daerah Kabupaten Kepulauan. Kembali, saudara, kami sapa jurnalis Kompas TV Yana Mika Singal di Manado, Sulawesi Utara. Yana, untuk di Manado sendiri bagaimana kondisi pasca gempa di sana? Ya, selamat pagi Bremana. Kami informasikan memang baru saja pada pukul 7.37 waktu Indonesia Tengah terjadi gempa bermagnitudo 7,7 di sekitar wilayah perairan di Kepulauan Sangihe, dan dampaknya memang terasa sampai di dataran Pulau Sulawesi di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Tapi kami pantau tadi pada saat kejadian di sekitar wilayah Kota Manado tidak ada kepanikan berlebih yang terjadi di wilayah Kota Manado. Masyarakat pagi hari ini beraktivitas relatif biasa. Kepanikan tidak terjadi meskipun mungkin memang ada beberapa masyarakat yang
menyadari terjadi kondisi gempa dan berusaha melakukan evakuasi secara mandiri. Sementara kami juga sempat mengkonfirmasi kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Michael Tungari, pasca terjadinya gempa di Kabupaten Sangihe sendiri, masyarakat memang sempat terjadi kepanikan, namun pemerintah Kabupaten Sangihe telah mengeluarkan instruksi untuk melakukan evakuasi kepada seluruh masyarakat, terutama di wilayah-wilayah pesisir. Dan kami juga mengkonfirmasi kepada Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk persekolahan atau kegiatan belajar mengajar pagi ini dari pihak pemerintah daerah sudah menginstruksikan untuk dipulangkan ke rumah masing-masing sebelum jam pelajaran berakhir untuk sebagai kewaspadaan atau upaya untuk antisipasi jika masih terjadi gempa susulan. Ya, kemudian Yana terkait dengan kondisi di sana, apakah kemudian juga ada kerusakan-kerusakan ataupun misalnya fasilitas yang terdampak karena gempa? Untuk di wilayah Kota Manado sendiri sejauh ini belum ada laporan dampak kerusakan gempa terhadap bangunan. Namun pemerintah setempat atau otoritas setempat memang masih melakukan pemetaan atau menunggu informasi laporan dari wilayah-wilayah terdampak. Sementara kalau di Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan keterangan dari Bupati memang ada sejumlah rumah warga yang mengalami kerusakan. Dan untuk proses pendataan masih terus dilakukan oleh otoritas, terutama di wilayah-wilayah yang memang terdampak dari gempa ini sehingga ada kerusakan-kerusakan bangunan. Remana. Kemudian Yana, untuk hingga sekarang apakah peringatan dini tsunami di Manado sudah dicabut ataukah masih ada dengan status siaga terakhir? Ya, sejauh ini memang untuk peringatan dini tsunami sudah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Manado. Peringatan dini tsunami ini juga sudah disebarluaskan oleh BMKG kepada pemerintah-pemerintah kabupaten dan kota, terutama di wilayah yang memang diproyeksikan terdampak akan adanya tsunami kecil akibat dari gempa bermagnitudo 7,7 ini. Bagaimana? Baik, kemudian untuk imbauan kepada warga, apakah kemudian imbauan untuk evakuasi ini sudah diberikan kepada masyarakat di sana, mungkin wajib sifatnya ataukah hanya sukarela ataupun bagi yang masih ingin bertahan, ini masih diperbolehkan untuk bertahan di lokasi masing-masing? Ya, sejauh ini untuk wilayah Kota Manado, BMKG dan beberapa kabupaten kota di Sulawesi Utara, memang pasca kejadian gempa, BMKG sudah mengeluarkan peringatan ini kepada otoritas atau pemerintah kabupaten kota untuk diteruskan atau dilanjutkan ke level terendah di masyarakat. Dan kami juga menerima informasi dari khusus untuk di Kabupaten Kepulauan Sangihe bahwa memang diminta masyarakat untuk segera melakukan evakuasi, terutama di wilayah-wilayah pesisir pantai. Ataupun di moda-moda lain yang memuat informasi tsunami tersebut. Dan saat ini kita sudah mengeluarkan peringatan dini tsunami 3.1 karena sudah tercatat di beberapa tide gauge yang mencatat ketinggian tsunami. Ya, Saudara, baik Bapak Ibu sekalian. Kita akan langsung bergabung ke kantor BMKG untuk melihat kondisi ataupun juga konferensi pers terkini dari sana terkait dengan gempa yang terjadi di Sulawesi Utara. Tapi sesuai dengan SOP yang kita miliki, dalam waktu kurang dari 3 menit itu peringatan dini pertama sudah dirilis. Kemudian peringatan dini kedua itu harus dirilis kurang dari 10 menit. Tadi sudah disampaikan 8 menit pertama sudah langsung dirilis untuk peringatan dini kedua. Kami terus memantau dan kepada masyarakat agar terus bersiaga, memantau kondisi dan tidak mendekati daerah perairan, baik itu laut maupun sungai yang berada di dekat muara. Demikian saya kira untuk press conference yang pertama ini. Nanti ketika kita sudah mendapatkan info lebih jauh, kita akan lanjutkan dengan press conference kedua dengan waktu yang akan ditentukan oleh tim Humas. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saudara, baru saja kita simak tadi pernyataan singkat dari Kepala BMKG, Toko Faisal Fatani, terkait dengan kondisi gempa di Sulawesi Utara. Di mana yang kami tangkap tadi, saudara, terkait dengan gempa ini adalah peringatan dini masih berlaku seperti itu, dan juga masyarakat untuk saat ini hingga peringatan dini tsunami dicabut untuk tidak mendekati titik pantai ataupun juga titik-titik rawan yang bisa terjadi gelombang tsunami di sana. Sebelumnya, saudara, gempa terjadi di Sulawesi Utara, terutama gempa paling kuat dirasakan di Kepulauan Sangihe, namun juga terasa di kota-kota di daratan Sulawesi Utara. Berdasarkan informasi dari rekan kami Yana Mika Singgal, jurnalis Kompas TV di Manado, Sulawesi Utara, gempa juga terasa di Manado, saudara. Sempat ada kepanikan sedikit, namun tidak secara berlebihan. Untuk laporan kerusakan juga tadi menurut informasinya belum ada, namun tentunya terkait dengan dampak gempa ini masih didata lebih lanjut terkait jumlah pastinya maupun wilayah mana saja yang kemudian terdampak dari gempa di pagi hari tadi.